tanpa perencanaan. Fenomena yang akhir-akhir ini cukup panas gitu ya, terkait kenaikan rupiah dan berimplikasi pada kurangnya subsidi BBM. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini kita sedang berada di Taman Kubus, tepatnya di depan Institut Teknologi Bandung. Dan kali ini sudah ada ini ya, teman-teman mahasiswa ITB sedang menyuarakan tentang pernyataan sikapnya mengenai kondisi bangsa terkini. Nah, kita bisa melihat ini ada beberapa poin-poin yang diungkapkan oleh para mahasiswa ini. Dan nantinya teman-teman mahasiswa dari ITB juga akan bergerak menuju DPRD yang lokasinya kurang lebih 1 km dari kampus. Dan di sana juga mereka akan menyuarakan bersama dengan teman-teman dari Polban dan juga UPI. Jadi aku mau kita semua tanam di dalam diri kita bahwasanya apa yang sudah kita pelajari selama ini, apa yang sudah kita dapat selama ini di kampus itu nggak harus jadi apa yang kita tanam di dalam diri kita doang, nggak harus jadi sesuatu yang kita pendem, itu harus jadi sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, harus memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Karena balik lagi kita di sini baik sendiri, di mana bukti bijak itu yang hidup. Jangan sampai kita merasa terdiam, jangan sampai kita merasa oh kita mahasiswa, oh kita tahu ini, kita ABCDFG, kita semua rakyat, kita semua hidup di atas APBN dan pajak, kita semua hidup di atas. Oke, nanti kita bakal update lagi bagaimana nih kondisi di seputar ITB yang tepatnya berada di Jalan Ganesha hingga nanti DPRD. Jadi untuk para Tribuners jangan lupa update terus di live Facebook Tribun Jabar, Balat Jabar, dan juga pemberitaannya di tribunjabar.id. Lebih dari 100 mahasiswa KM ITB berkumpul di Monumen Kubus, tepatnya berada di seberang kampus ITB Ganesha pada siang hari ini. Berikut saksi kata dari Ketua Majelis KM ITB, Fatur Rahman. Nah, Kang, gimana Kang dari KM ITB tentang carut marut kondisi bangsa ini? Ya, terkait carut marut dari kondisi bangsa ini, yang pertama yang pasti kami turut prihatin, dan dari penilaian kami sendiri itu menurut kami akar masalahnya terletak pada tata kelola pemerintahan yang buruk. Itu misal terkait alokasi APBN dan sebagainya yang menurut kami tidak memprioritaskan hal-hal yang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan yang menurut kami sendiri cukup penting adalah industrialisasi gitu. Kalau kita lihat fenomena yang akhir-akhir ini cukup panas gitu ya, terkait kenaikan rupiah dan berimplikasi pada kurangnya subsidi BBM, yang mana itu istilahnya kan menggeser tekanan ekonomi jadi tekanan sosial ke masyarakat. Nah, kalau kita lihat rupiah sendiri ini sebenarnya nilainya udah terdepresiasi, itu trennya udah cukup lama gitu. Nah, di sini kami mempertanyakan gitu, kenapa bisa sebenarnya tren depresiasi ini udah cukup lama gitu, sampai akhirnya ada gejolak yang akhir-akhir ini dan beneran terdepresiasi lebih lagi gitu. Nah, kalau dari kami sendiri itu menilai base-nya di Indonesia tuh dasarnya belum cukup kuat, dalam arti industrialisasinya belum cukup kuat. Kalau kita lihat gimana alokasi anggaran dan gimana industrialisasi di Indonesia, itu istilahnya uangnya itu dipakai didapatkan dengan mengekspor hal-hal yang ekstraktif, kasarnya begitu gitu. Nah, kami menilai di situ hal-hal yang perlu diperhatikan terutama sekali. Nah, kurang lebih dari kami seperti itu. Dan kalau sikap kami sih terkait isu yang panas akhir-akhir ini, yang pasti memprioritaskan masyarakat terlebih dahulu dan memperkuat base itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Prioritas masyarakat sebenarnya lebih ke jangan mengurangi bantalan-bantalan sosial seperti yang saya sebutkan tadi. Misal contoh
seperti subsidi BBM dan sebagainya. Sementara kalau di sisi lain bisa kita lihat banyak anggaran-anggaran yang sebenarnya tuh bisa lebih diefisiensikan lagi gitu tanpa mengurangi bantalan sosial tadi. Menurut kami masih sangat jauh ya, terutama kalau misal teman-teman wartawan di sini pernah baca gitu tracer study dari ITB, bahkan di ITB sendiri yang cukup kompetitif ya kampusnya gitu, hanya sekitar 30% alumni dari kami yang kerja di sektor yang sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau kita lihat dari hal-hal seperti ini, itu artinya pemerintah belum bisa menyediakan lapangan kerja yang pertama yang sesuai, yang strategis, dalam hal ini industrialisasi dan padat karya terutama sekali itu. Nah, inilah yang menjadi grand masalah yang sebenarnya kami pengen tekankan di sini gitu. Pernyataan sikap hari ini yang pertama, ini saya sambil baca. Iya, saya urutannya takut salah soalnya itu emang di desain sedikit. Ya, pernyataan dulu. Sikap yang pertama, sebenarnya nanti bisa dirinciin lagi waktu press release ya. Yang pertama terkait langkah-langkah tanggung jawab fiskal, seperti yang udah saya elaborasiin tadi terkait alokasinya lebih prioritas yang mana. Yang kedua, tata kelola program pemerintah itu mesti memastikan akuntabilitas serta partisipasi publik yang substantif. Kemudian pembuatan kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset, inovasi dan manufaktur. Kemudian yang terakhir, evaluasi koordinasi internal pemerintahan dan sistem komunikasi publik yang efektif. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalau bilang bermanfaat atau tidak, itu sebenarnya kami belum punya justifikasi yang benar-benar kuat gitu. Tapi kami melihat gimana dari tata kelola program itu sendiri, dari perencanaan itu sendiri. Menurut kami itu seperti dalam tagar kami itu terlalu kilat gitu. Itu tidak mengedepankan riset, tidak mengedepankan planning yang baik, tidak mengedepankan prinsip good governance. Nah, menurut kami dari hal-hal seperti itu implikasinya itulah yang kita rasakan. Itulah penuturan dari Ketua KM ITB, Majelis KM ITB, yaitu Fatur Rahman, yang menilai berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini berakar dari tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Demikian saksi kata, saya Putri Puspita melaporkan.
Aman, aman.
Pelatihan 7 bulan ternyata. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.